Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kendit Mahmudi, SPD MPFIS, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi-materi konsep dasar IPA. Yang pertama ada besaran, satuan, dan pengukuran. Yang kedua ada listrik dan magnet. Yang ketiga ada gerak. Yang keempat ada energi. Dan yang terakhir yaitu tata surya. Perkenalkan, nama saya Anissa Triana Safitri dengan NIM akhir 448. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Jadi, apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, besaran ini dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang tidak terdiri dari besaran lainnya. Artinya, besaran ini tidak bergantung pada besaran yang lain. Nah, cara menghafalkan besaran pokok ini mudah ya teman-teman. Kita memakai rumus JIWA-SMP. Nah, jadi di sini untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A untuk kuat arus listrik, S untuk suhu, M untuk massa, dan P untuk panjang. Nah, untuk satuan sendiri memakai satuan internasional, yaitu satuan yang digunakan dalam beberapa pengukuran, yang paling umum digunakan dalam beberapa pengukuran dan bentuknya modern. Nah, untuk jumlah zat satuannya adalah mol, intensitas cahaya satuannya adalah candela disingkat CD, waktu satuannya second, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, massa satuannya kilogram, dan panjang satuannya adalah meter. Sementara itu, besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Nah, misalnya besaran turunan adalah luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, dan momentum. Sebelum ke materi pengukuran, kita akan belajar tentang satuan. Jadi satuan itu apa sih teman-teman? Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran. Nah, untuk mempermudah pengukuran, kita harus belajar konversi satuan. Apa sih konversi satuan itu? Konversi satuan adalah mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan yang lain. Misalnya kita akan mengubah meter ke sentimeter, atau hektometer ke kilometer, sentimeter ke milimeter, dan sebagainya. Nah, satuan sendiri ini memiliki rumus jika naik satu tingkat itu dibagi 10 dan setiap turun satu tingkat itu dikalikan dengan 10. Nah, selanjutnya itu ada pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Nah, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, pengukuran ini dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Dilansir dari studi, pengukuran langsung adalah jenis pengukuran yang secara eksplisit mengambil karakteristik objek yang ingin diukur tanpa perlu memprosesnya terlebih dahulu. Misalnya, dalam mengukur lebar lapangan bola, bisa langsung dilakukan menggunakan meteran dan hasilnya bisa langsung didapatkan. Nah, sementara itu, pengukuran tidak langsung yaitu jenis pengukuran yang hasilnya tidak langsung didapatkan, melainkan harus dikonversi atau diproses terlebih dahulu. Nah, misalnya pengukuran luas lapangan harus dilakukan dengan mengukur besaran lain, yaitu panjang dan lebar lapangan. Luas baru bisa didapatkan dengan cara mengkalikan panjang dan lebar lapangan tersebut. Nah, kemudian ada cara pengguna alat ukur. Pengukuran suatu benda harus dilakukan dengan alat ukur yang sesuai dengan jenis besaran yang diukur. Alat ukur memiliki skala yang seragam sesuai dengan standar, sehingga pengukuran di suatu negara akan sama dengan negara yang lain.
Contohnya alat ukur listrik. Nah, pengukuran listrik dapat menggunakan berbagai alat ukur baik yang bersifat analog maupun bersifat digital. Alat ukur listrik dapat berupa voltmeter, ohmmeter, galvanometer, amperemeter, kembatan Watson, dan juga avometer. Selanjutnya ada alat ukur waktu. Nah, alat ukur waktu dapat menggunakan alat ukur berupa jam, jam pasir, stopwatch, bahkan jam atom yang memiliki ketelitian tinggi. Standar internasional waktu adalah detik yang disimbolkan sebagai S. Nah, selanjutnya ada pengukuran massa. Nah, pengukuran massa dapat menggunakan alat ukur berupa timbangan. Ada berbagai jenis timbangan, misalnya timbangan analog, neraca pegas, neraca lengan, neraca Ohaus, hingga neraca digital. Standar internasional massa adalah kilogram yang disimbolkan dengan M. Nah, selanjutnya ada pengukuran panjang. Pengukuran panjang dapat menggunakan alat ukur panjang berupa penggaris, meteran, jangka sorong, ataupun mikrometer skrup sesuai dengan panjang dan ketelitian yang ingin diukur. Nah, setelah beberapa contoh alat pengukuran, yang pertama adalah penggaris, yang selanjutnya jangka sorong, mikrometer skrup, neraca sama lengan, voltmeter atau ampermeter, neraca Ohaus, dan stopwatch. Contoh pengukuran yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah mengukur panjang pensil dengan menggunakan penggaris, yang kedua mengukur tebal balok menggunakan jangka sorong, yang ketiga mengukur diameter kelereng menggunakan mikrometer skrup, dan yang keempat mengukur massa benda dengan menggunakan neraca atau timbangan. Atau bisa disimpulkan jika pengukuran langsung adalah pengukuran dengan menggunakan satuan yang sudah baku, sementara pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang dilakukan 2 kali atau lebih. Nah, misalnya dalam pengukuran langsung itu mengukur pintu dengan sentimeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Zidatul Fadiha dengan NIM 220210204125. Di sini saya akan menjelaskan tentang listrik dan magnet. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang listrik terlebih dahulu. Apa sih listrik itu? Listrik atau energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik. Arus listrik itu adalah aliran muatan listrik yang mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Adapun energi listrik pada peralatan elektronik dalam kehidupan sehari-hari, pada peralatan elektronik listrik dapat diubah menjadi energi lain untuk menunjang aktivitas manusia. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya yaitu terdapat pada setrika. Arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika. Maka elemen akan menjadi panas. Fungsi setrika adalah untuk merapikan pakaian. Yang kedua yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya itu terdapat pada kipas angin. Arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas. Motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Fungsinya sendiri yaitu menyegarkan udara yang panas. Yang ketiga yaitu energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya terdapat pada lampu. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, maka lampu akan menyala. Fungsi dari lampu ini yaitu untuk penerangan. Dan yang keempat, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya itu terdapat pada radio. Energi listrik digunakan untuk mengubah gelombang magnet listrik yang ditangkap oleh antena radio menjadi energi bunyi. Fungsi dari radio adalah untuk mendengarkan berita dan mendengarkan musik. Selain itu, terdapat rangkaian listrik atau rangkaian pada lampu dapat disusun menjadi 3 bentuk, yaitu rangkaian seri, paralel, dan campuran.
Yang pertama, rangkaian seri lampu listrik. Rangkaian ini terbentuk jika dua lampu listrik atau lebih dihubungkan secara berderet. Seklar berfungsi untuk memutus atau menyambung arus listrik. Ketika seklar ditutup, kedua lampu akan menyala bersama-sama. Apabila salah satu lampu putus atau mati, lampu lainnya akan padam. Yang kedua, rangkaian paralel arus listrik. Rangkaian ini terbentuk jika dua lampu listrik atau lebih dihubungkan secara berjejer. Seklar berfungsi untuk memutus atau menyambung arus listrik. Ketika seklar ditutup, kedua lampu akan menyala bersama-sama. Apabila salah satu lampu mati atau putus, lampu lainnya akan tetap menyala. Dan yang ketiga, rangkaian campuran lampu listrik. Rangkaian ini merupakan gabungan atau rangkaian yang terdiri atas rangkaian seri dan paralel. Selanjutnya yaitu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam dan besi. Adapun sifat-sifat magnet yang pertama yaitu magnet menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari logam tertentu. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Contohnya bahan besi, logam, dan nikel. Yang kedua, terdapat gaya magnet dapat menembus penghalang. Besarnya daya tembus magnet dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya jenis penghalang, tebal tipisnya penghalang, dan kekuatan magnet. Selain itu, pengaruh gaya magnet ditentukan oleh jarak magnet terhadap benda magnetis. Semakin dekat jarak benda ke magnet, semakin kuat gaya tarik magnet tersebut. Yang ketiga, memiliki medan magnet. Setiap magnet dikelilingi oleh medan magnet. Medan magnet merupakan daerah tertentu di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Area medan magnet biasa ditunjukkan dengan garis-garis gaya magnet. Semakin rapat garis-garis gaya magnet menunjukkan semakin kuat medan magnetnya. Dan yang keempat yaitu magnet memiliki dua kutub. Magnet mempunyai dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pada keadaan bebas, magnet akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Kutub-kutub magnet mempunyai sifat-sifat khusus. Saat kutub yang sama dari dua buah magnet saling didekatkan, keduanya akan saling menolak. Sebaliknya, jika kutub berbeda dari dua buah magnet didekatkan, akan terjadi tarik-menarik. Adapun manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu menarik benda lain, pembangkit tenaga listrik, penunjuk arah, sebagai perekat pada mekanisme, alat ukur listrik, produk motor listrik, untuk menemukan jarum, dan kereta api maglev. Adapun keterkaitan kemagnetan dan kelistrikan yaitu yang pertama, arus listrik dapat menghasilkan atau menginduksi medan magnet. Yang kedua, medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu dapat menghasilkan atau menginduksi medan listrik dalam bentuk arus listrik. Jadi, muatan listrik yang bergerak akan menghasilkan medan magnet. Sedangkan medan magnet akan menginduksi pergerakan muatan listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Wisafira akan menjelaskan tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan sebuah usaha atau kerja. Di bumi ini banyak sekali macam energi. Ada energi kimia, energi listrik, energi cahaya, energi bunyi, energi gerak, dan juga ada energi panas. Energi ada dua jenisnya, yaitu yang pertama ada energi yang dapat diperbarui, dan yang kedua ada energi yang tidak dapat diperbarui. Apa sih itu energi yang dapat diperbarui? Energi yang dapat diperbarui adalah energi yang selalu tersedia di alam. Contohnya seperti cahaya matahari, air, angin, panas bumi, dan lain-lainnya. Dan energi yang tidak dapat diperbarui adalah energi yang ketersediaannya itu terbatas di alam. Misalnya
batu bara, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. Kenapa ini disebut dengan energi yang tidak dapat diperbarui? Nah, energi yang tidak dapat diperbarui berasal dari fosil-fosil atau sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang terkubur di bumi selama jutaan tahun yang lalu. Jadi, energi ini disebut energi yang tidak dapat diperbarui karena keterbatasan ketersediaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat dirubah bentuknya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai perubahan bentuk energi, seperti pada lampu. Nah, lampu ini merupakan perubahan energi dari energi apa? Jawabannya energi listrik. Nah, lampu ini bila dihubungkan dengan listrik, maka ia akan menyala dan menghasilkan sebuah cahaya. Nah, di sini ada bentuk perubahan energi yang berupa energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya ada perubahan energi, bentuk perubahan energi lagi. Nah, ini adalah perubahan energi listrik menjadi energi. Ini adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Jika ini dihubungkan dengan listrik, maka ia akan menyala dan berputar. Maka ia disebut dengan perubahan energi. Seperti itu. Nah, perubahan energi yang ketiga ada setrika. Nah, setrika ini juga bentuk perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Setrika ini berguna untuk merapikan baju-baju kita. Nah, mudah bukan kita menjumpai bentuk perubahan energi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada energi alternatif. Nah, energi alternatif ini adalah energi yang dapat menggantikan peran bahan bakar fosil. Sudah dijelaskan tadi bahwa energi bahan bakar fosil ini adalah energi yang tidak dapat diperbarui atau jumlahnya terbatas. Jadi kita bisa menggunakan energi alternatif ini. Nah, di sini ada contoh energi alternatif dari uap yaitu PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap yang ada di Python. Nah, di sana merupakan energi yang berasal dari uap untuk dijadikan energi listrik. Setelah mengetahui berbagai macam energi yang ada di bumi, tentunya kita tidak boleh boros dan harus menghemat energi, yaitu dengan menggunakan alat-alat elektronik seperlunya. Misalnya, kita sedang menonton TV. Nah, jika sudah tidak ditonton, maka TV itu bisa dimatikan. Dan juga saat pagi hari, usahakan tidak menghidupkan lampu. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Rahmania dengan NIM akhir 438 akan menjelaskan tentang gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tumpu tempat pengamat. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang mendekati ataupun menjauhi. Gerak dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak berdasarkan sifatnya, dan yang kedua, gerak berdasarkan lintasan serta percepatannya. Gerak berdasarkan sifatnya ada dua. Yang pertama, gerak semua atau relatif, yang kedua, gerak ganda. Gerak semua atau relatif adalah gerak yang sifatnya seolah-olah bergerak atau tidak sebenarnya, ilusi. Contohnya, ketika kita naik mobil yang berjalan, maka pohon yang ada di pinggir jalan kelihatan bergerak. Ini berarti pohon telah melakukan gerak semu. Yang kedua, gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Contohnya,
Seorang anak kecil dalam mobil melempar sampah keluar sehingga terjadi 3 pergerakan, yaitu yang pertama, pergerakan terhadap mobil, yang kedua, gerak terhadap anak kecil, dan yang ketiga, gerak terhadap tanah atau bumi. Yang kedua, gerak berdasarkan lintasan dan percepatannya. Ada 3 macam, yaitu gerak lurus, yang kedua, gerak melingkar, yang ketiga, ada gerak parabola. Nah, di sini saya akan menjelaskan gerak lurus. Gerak lurus yaitu gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Gerak lurus ada 2 macam. Yang pertama, GLB, gerak lurus beraturan. Yang kedua, ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. GLB adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan tetap, sehingga jarak yang ditempuh hanya ditentukan oleh kecepatan yang tetap dalam waktu tertentu. Contohnya antara lain yaitu berjalan dan berlari. Yang kedua ada GLBB. GLBB adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap. Dengan kata lain, benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya karena ada percepatan atau perlambatan. Contoh GLBB dibagi menjadi 2. Yang pertama, GLBB horizontal dan yang kedua, GLBB vertikal. GLBB horizontal dibagi menjadi 2. Yang pertama, GLBB diperlambat, dan yang kedua, GLBB dipercepat. Sedangkan GLBB vertikal ada 3. Yang pertama, GLBB vertikal ke atas, yang kedua, gerak vertikal ke bawah, dan yang ketiga, gerak jatuh bebas. Contoh gerak diperlambat yaitu seseorang yang melompat ke atas. Contoh gerak dipercepat yaitu bola yang digelindingkan di bidang miring. Contoh gerak vertikal ke atas yaitu bola yang dilempar ke atas. Contoh gerak vertikal ke bawah yaitu menjatuhkan bola dari atas ke bawah. Dan contoh gerak jatuh bebas yaitu apel jatuh dari atas pohon ke bawah. Di sini kami akan menjelaskan tentang tata surya. Sistem tata surya berada di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sistem tata surya terbagi menjadi 3, yaitu matahari, planet, dan benda-benda langit seperti meteor, asteroid, dan lain-lain. Pusat tata surya itu adalah matahari. Matahari ini dikelilingi oleh planet-planet dan benda-benda lainnya. Matahari merupakan satu dari 100 miliar bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Matahari memiliki gravitasi sebesar 28 kali gravitasi bumi. Matahari sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi, karena matahari adalah sebagai sumber energi cahaya yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menjemur pakaian dan lain-lain. Yang kedua ada planet. Planet adalah benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Planet ada 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Nah, planet ini memiliki rotasi dan revolusi. Apa sih revolusi itu? Revolusi adalah perputaran planet mengelilingi matahari selama 1 putaran penuh. Dan rotasi adalah perputaran planet pada porosnya. Yang pertama ada planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil paling dekat dengan matahari. Merkurius memiliki rotasi sebanyak 59 hari dan berevolusi sebanyak 88 hari. Yang kedua ada Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari. Venus berotasi 243 hari dan berevolusi 225 hari. Venus dinamakan bintang fajar karena Venus terlihat jelas saat hari menjelang pagi. Venus tidak memiliki satelit alami. Dan yang ketiga adalah Bumi.
Bumi adalah planet ketiga setelah Merkurius dan Venus. Bumi merupakan planet terpadat dan terbesar kelima. Bumi berotasi sebanyak 24 jam dan berevolusi sebanyak 365 hari. Bumi disebut dengan planet biru. Bumi merupakan satu-satunya yang bisa dihuni. Selanjutnya ada planet Mars. Planet Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan yang disebabkan oleh keberadaan besi oksida di permukaan planet Mars. Planet Mars memiliki rotasi 24,6 jam dan revolusi 687 hari. Memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya ada Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Jupiter sendiri memiliki rotasi 10 jam, revolusinya 12 tahun dan memiliki 16 satelit. Kemudian ada Saturnus. Saturnus ini dengan ciri khas berwarna kekuning-kuningan. Rotasi dari Saturnus adalah 10,7 jam dan memiliki revolusi 29,5 tahun. Saturnus dikenal sebagai planet indah karena memiliki cincin. Kemudian ada Uranus. Uranus ini identik dengan berwarna hijau dengan rotasi 17 jam dan revolusi 84 tahun serta memiliki 27 satelit. Yang terakhir ada Neptunus. Planet ini merupakan planet terjauh dari matahari, memiliki waktu rotasi 16 jam, revolusi 165 tahun dan memiliki 11 satelit.